Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan menikmati hari yang baru. Untuk mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelum itu, jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 1 ayat 1-6, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami kebingungan ketika kita berpergian jauh, ketika kita tiba di pertigaan jalan. Apalagi tempat yang kita kunjungi itu kita belum pernah ke sana. Maka di pertigaan itulah kita mengalami keraguan-raguan mau ke kiri atau ke kanan. Dan di pertigaan ini juga kita dipaksa untuk memilih salah satu jalan yang harus kita tempuh. Demikian juga dalam Mazmur pasal 1 ini, pemazmur menggambarkan dua jalan yang berbeda yang dijalani oleh manusia, yaitu jalan orang fasik dan jalan orang benar. Maka setiap kita harus memutuskan memilih lewat jalan yang mana. Ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, orang fasik adalah mereka yang memiliki sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka memiliki pemikiran yang tidak sepaham dengan pikiran Allah. Mereka fokus pada diri mereka sendiri. Salah satu contoh yaitu nasihat istri Ayub dalam Ayub pasal 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini nasihat yang tidak selaras dengan pemikiran Allah. Bukankah banyak orang seperti ini, kelihatannya memberi nasihat dengan bijak padahal itu menurut pandangannya sendiri dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang mengikuti nasihat-nasihat orang fasik ini karena menurut mereka itu benar. Misalnya seseorang berkata kepada seorang Kristen, kalau kamu gak pernah dikasih pelayanan di gereja itu, lebih baik kamu pindah gereja saja. Gereja itu pasti tidak membutuhkanmu. Padahal kalau mau melayani, tinggal beritahu saja kepada gembala setempat. Banyak orang mengikuti nasihat-nasihat ini, akhirnya pindah-pindah gereja dari gereja A ke gereja B, dari gereja B ke gereja C dan seterusnya. Saudara, ada tiga sikap yang disoroti di sana yaitu berjalan, berdiri dan duduk. Di sini ada gerakan yang makin lama makin dalam. Pertama berjalan yaitu berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu dari berjalan kemudian berhenti, mulai berdiri. Tadinya berjalan menurut nasihat orang fasik, sekarang berdiri di jalan orang berdosa. Akhirnya, duduk di dalam kumpulan pencemooh. Orang yang biasa berjalan menuruti nasihatnya orang fasik, lama-lama dia akhirnya berhenti lalu berdiri. Berdiri di mana? Berdiri di jalannya orang berdosa. Dia mulai mendapatkan kesukaan di dalamnya dan akhirnya dia duduk semeja dengan kumpulan para pencemooh itu. Makin lama makin terseret, makin dalam, maka dia akan mengalami kesulitan untuk keluar dari sana. Dia akan menyukai apa yang disukai oleh para pencemooh. Saudara, kita mesti hati-hati dalam dunia ini. Saya percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa menyukai atau mencintai sesuatu. Kita tidak tahan tanpa menyukai. Kita pasti menyukai.
Namun apa yang kita sukai? Kalau kita menyukai nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, persekutuan para pencemooh, maka firman Tuhan berkata ayat 3, kita akan seperti sekam yang ditiup angin. Artinya tidak berguna dan tidak berbobot. Kemudian di ayat 5 mengatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, artinya waktu Tuhan menguji orang itu, ternyata hidupnya kosong, tidak ada isinya. Tetapi bagaimana dengan orang yang memilih jalan orang benar? Dia tidak terpengaruhi dan menyukai nasihat-nasihat orang-orang fasik, tetapi menyukai firman Tuhan. Dia tertarik membaca firman Tuhan hari lepas hari. Dan tidak hanya itu saja, ia juga merenungkannya sebagai aplikasi dalam hidupnya. Ia membaca, merenungkan dan melakukannya setiap saat yaitu siang dan malam. Maka orang ini disebut berbahagia. Sebab di ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya ia sangat dekat dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan. Dia memiliki relasi yang intim dengan sang sumber kehidupan. Ketika ia dekat dengan sumber air yang sesungguhnya, maka ia menghasilkan buah dan daunnya tidak layu. Saudara, ketika kita dekat dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan, maka otomatis kita akan menghasilkan buah yang baik, dan apapun yang kita perbuat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang terus menghasilkan buah, itulah orang yang berhasil. Orang yang tidak berhasil adalah orang yang kehidupannya tidak berbuah. Sebab keberhasilan sebuah pohon pasti dilihat dari buahnya. Sekalipun daunnya lebat, batangnya besar tetapi kalau tidak berbuah, percuma. Demikian hidup kita, keberhasilan hidup sebagai orang percaya adalah menghasilkan buah yang baik sesuai dengan buah roh seperti yang Tuhan ajarkan di surat Galatia, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kita perlu koreksi hidup, mengapa kita seringkali tidak atau kurang berbuah dalam hidup ini? Jawabannya adalah karena kita tidak tinggal di tepi aliran air, kita tidak tinggal bersama dengan Kristus, kita cari jalan kita sendiri. Saudara, Calvin pernah berkata, dunia ini penuh dengan kejahatan yang mematikan, dan bahwa langkah pertama untuk hidup dengan baik adalah meninggalkan perkumpulan orang fasik, kalau tidak itu pasti akan menulari kita dengan polusinya. Dan Paulus menegaskan juga di dalam suratnya bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara, pilihan itu selalu ada, mau berjalan menurut jalan orang fasik yang ujung-ujungnya kebinasaan, atau menurut Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang menuju kepada kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pengertian dan memberkati kita semua. Amin.